Salam gila bola. Jika ada grup lucu di Piala Dunia 2022, maka itu adalah grup E yang terdiri dari Jerman, Spanyol, Costa Rica, dan Jepang. Kenapa disebut grup lucu? Karena Jerman dan Spanyol selaku dua tim terbaik di grup ini akan berlomba-lomba menghindar untuk menjadi juara grup E. Keduanya sama-sama tidak ingin menjadi tim urutan pertama grup E. Apa alasannya? Sebelum kita lihat, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Prospek lolos 4 tim grup E. Jerman adalah juara dunia 4 kali sepanjang sejarah, Spanyol baru juara 1 kali. Tetapi pasukan Luis Enrique itu memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke tahap sistem gugur daripada Jerman menurut prediksi superkomputer. Demikian juga soal siapa posisi 1, siapa runner-up grup E, perhitungan matematika menjagokan Spanyol dan baru kemudian Jerman. Jauh di bawahnya dalam hal prospek Jepang dan barulah Costa Rica. Dalam hal ranking tim, Spanyol posisi 7 dunia dalam daftar ranking FIFA, Jerman posisi 11, Jepang ranking 24 dunia, dan Costa Rica urutan 31. Juara grup E menapaki jalan yang lebih sulit. Siapa yang menjadi juara grup E akan menempuh jalan yang lebih sulit pada tahap-tahap selanjutnya. Pertama-tama juara grup E akan menjumpai runner-up grup F. Siapa tim yang diproyeksikan menempati posisi kedua grup F? Kemungkinan besar Kroasia, finalis 2018. Sementara Maroko dan Kanada minim harapan untuk lolos. Tetapi jalan terjal tim urutan pertama grup E bukan di situ. Nanti pada tahap perempat final. Setelah mengalahkan tim posisi kedua grup F, mereka akan melaju ke perempat final. Tahu siapa yang sudah menunggu pada babak perempat final? Brasil, Neymar, Vinicius Junior, dan kawan-kawan. Tim yang paling dijagokan akan meraih gelar juara dunia kali ini di Qatar. Jadi meraih posisi pertama grup E mungkin syarat gengsi, lebih menyenangkan di depan tapi melarat di belakang. Memberi peluang lebih kecil untuk melaju jauh sampai ke semifinal dan akhirnya final. Brasil bagaimanapun terlalu kompleks untuk dikalahkan. Spanyol dan Jerman sama-sama menghindari puncak grup. Itulah sebabnya mengapa baik Spanyol maupun Jerman sama-sama akan menghindari puncak grup E. Mereka ingin melaju jauh sampai ke semifinal dan kemudian final. Bukan terhenti di perempat final oleh skuad usia muda Brasil yang berlari cepat, memiliki banyak keahlian individual dan taktik untuk mencetak gol. Jadi akan ada potensi sangat besar bahwa laga kedua grup ini, Spanyol versus Jerman, Senin 28 November jam 2 dini hari, akan diwarnai oleh kontroversi. Mulai dari yang paling ringan, main tanpa keinginan untuk mencetak gol, tanpa keinginan menang, sampai dengan sengaja bermain untuk kalah. Misalnya saja salah satu bek membuat blunder atau kiper salah menangkap bola. Mengapa? Demi terhindar dari posisi pertama grup E, lebih memilih posisi urutan kedua grup E yang lebih berpeluang melaju jauh sampai ke semifinal dan final. Apa sih hadiah untuk urutan kedua grup E? Tim yang meraih runner-up grup E akan dipertemukan dengan juara grup F pada 16 besar. Kemungkinan besar itu Belgia lawannya jika bukan Kroasia. Tetapi yang paling penting adalah terhindar dari Brasil pada perempat final. Jika berhasil menang pada 16 besar, maka siapapun itu, Jerman ataupun Spanyol, akan menjumpai pemenang dari Portugal melawan salah satu dari Serbia atau Swiss, urutan kedua grup G. Dengan demikian, menempati posisi kedua grup E akan meniti jalan yang lebih mudah untuk sampai ke semifinal dan kemudian final daripada posisi juara grup E. Siapa yang lebih pragmatis, Jerman atau Spanyol? Mentalitas Jerman akan memaksa mereka untuk menang. Jerman sebagai sebuah bangsa selalu mengagung-agungkan kesempurnaan dan kejayaan. Akan terlalu memalukan bagi seorang Jerman jika sampai berpura-pura mengalah atau dengan sengaja membiarkan gawang sendiri dibobol oleh lawan, demi menghindari Brasil pada babak perempat final. Lagi pula, Die Mannschaft pernah menang 7-1 kan atas tim Samba itu pada semifinal Piala Dunia 2014 di Brasil. Pasukan Hansi Flick akan mengambil kesempatan untuk meraih posisi puncak grup E jika kesempatan itu datang. Spanyol di bawah Luis Enrique mungkin akan sedikit lebih pragmatis, lagi pula La Roja akan memiliki alasan tidak memiliki lini depan yang cukup tajam seperti yang terlihat dari babak kualifikasi zona Eropa.
Hanya 15 gol dari 5 pertandingan termasuk paling sedikit, sama sedikitnya dengan apa yang diperoleh Swiss. Jadi dengan mengasumsikan Spanyol akan mencoba menghindari Brasil, maka mereka akan mempersilahkan Jerman meraih posisi pertama grup E. Timnas Jepang. Negara ini akan turun bermain tanpa beban di Qatar. Sudah 6 kali mereka lolos ke Piala Dunia sepanjang sejarah, selalu terhenti entah di penyisihan grup atau pada babak 16 besar secara bergantian sejak 1998 sampai 2018. Bahkan ketika Jepang menjadi tuan rumah pada 2002 bersama Korea Selatan, sementara tetangganya itu lolos sampai ke semifinal, Jepang terhenti pada 16 besar. Namun satu fakta yang perlu diwaspadai dari timnas Jepang adalah mereka sudah melakoni 13 pertandingan internasional sejak Oktober 2021 dan hanya kalah 2 kali saja. Sebanyak 8 dari 26 nama pemain yang dibawa ke Qatar, mereka merumput di Bundesliga. Hal itu sedikit banyak akan memberi pengetahuan soal cara bermain anak-anak Bayern Munchen yang menjadi inti dari pasukan Jerman. 11 nama lainnya merumput di liga-liga lainnya termasuk Spanyol dan Prancis. Timnas Costa Rica. Negara ini pernah mengejutkan seluruh dunia pada Piala Dunia 2014 saat mereka memuncaki grup D di atas Uruguay, dan pada saat yang sama menyisihkan Italia dan Inggris pada babak penyisihan grup, mengalahkan Yunani dengan adu penalti pada 16 besar, sebelum menahan imbang Belanda selama 120 menit yang akhirnya dimenangkan pasukan Louis van Gaal dengan adu penalti. Inilah momen yang sangat terkenal ketika Van Gaal menarik keluar Jasper Cillessen pada menit 120 untuk memasukkan kiper spesialis adu penalti Tim Krul yang terbukti berhasil menahan 2 sepakan pemain Costa Rica. Jika demikian, kenapa Costa Rica tidak difavoritkan kali ini? Karena mereka satu grup dengan Jerman dan Spanyol, 2 raksasa Eropa dengan pengalaman berkompetisi di turnamen internasional seperti Piala Dunia. Tentu saja ada mimpi dari tim Amerika Tengah ini untuk mengulangi keajaiban tahun 2014, tetapi superkomputer hanya memberi kurang dari 10% prospek untuk lolos ke tahap selanjutnya. Jadwal Grup E. Jerman versus Jepang Rabu 23 November 2022 pukul 8 malam, Spanyol versus Costa Rica Rabu 23 November pukul 11 malam, Jepang versus Costa Rica Minggu 27 November pukul 5 sore, Spanyol versus Jerman Senin 28 November pukul 2 dini hari, Jepang versus Spanyol Jumat 2 Desember pukul 2 dini hari, dan Costa Rica versus Jerman Jumat 2 Desember juga pada jam yang sama pukul 2 dini hari.